Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Mustafa Syam. Perkenalkan, nama saya Syamsul Anwar. Nah, kami dari Prodi Akuntansi Syariah kelompok 2. Nah, di sini kami akan mewawancarai seorang narasumber terkait materi tentang perkembangan iptek, meliputi dampak positif, negatif, dan usaha dalam meminimalisir dampak dari hal tersebut. Enggak. Di samping saya telah berdiri narasumber yang akan kami wawancarai terkait dengan perkembangan iptek saat ini. Saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Aski Temin Palsua, selaku mahasiswi di salah satu universitas. Begini saudari Askim, saya ingin bertanya, Anda sebagai mahasiswi, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek saat ini dalam bidang sosial dan budaya? Baik, saya akan menjawab. Adapun yang saya rasakan terhadap kemajuan iptek khususnya dalam bidang sosial dan budaya, yaitu cara berkomunikasi. Dulu kita hanya melakukan komunikasi secara surat menyurat ataukah tidak bertemu secara langsung yang harus meluangkan waktu dan tenaga tentunya. Kini kita dapat berkomunikasi melalui email, SMS, dan sosial media yang dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Adapun dampak negatif yang saya rasakan, tentu saja kita kurang bersosialisasi dengan teman-teman kita karena kita lebih memilih untuk berkomunikasi lewat HP dibandingkan bertemu secara langsung. Terkait dengan dampak tersebut, bagaimana cara Anda meminimalisir keadaan tersebut? Tentunya kita harus meluangkan waktu sejenak untuk bertemu dengan teman kita, ya setidaknya kita dapat menjalin silaturahim dengan baik dengan teman kita tanpa adanya diperantarai oleh sosial media ataupun hal lain. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, apa yang Anda rasakan saat ini tentang perkembangan iptek? Yang saya rasakan mengenai perkembangan iptek khususnya dalam bidang kesehatan, sekarang banyak tercipta aplikasi-aplikasi kesehatan untuk berkonsultasi kepada dokter yang terpercaya seperti aplikasi Halodoc, di mana sekarang kita tidak perlu repot-repot datang ke rumah sakit, antri berjam-jam untuk melakukan konsultasi dan menerima resep obat. Sekarang kita hanya perlu untuk berkonsultasi lewat smartphone. Adapun dampak negatifnya, sekarang banyak terdapat kasus-kasus di sekitar kita bahwa anak-anak kecil memiliki penglihatan yang rusak dikarenakan smartphone. Mungkin hal tersebut adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek. Nah, terkait dengan dampak tersebut, bagaimana cara Anda meminimalisirnya? Seharusnya kita sebagai orang tua ataupun orang yang lebih dewasa, kita harus mengurangi penggunaan smartphone terhadap adik-adik kita sehingga nantinya tidak terdapat kerusakan penglihatan dini kepada adik-adik kita. Selanjutnya dalam bidang transportasi, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek saat ini? Menurut pengalaman pribadi saya, yang saya rasakan dampak positifnya yaitu tingkat kenyamanan dalam berkendara itu lebih meningkat dan waktu yang dibutuhkan dalam menempuh perjalanan itu lebih singkat dan akses-akses yang kita lewati itu lebih lancar dan nyaman tentunya. Tetapi ada pun dampak negatif yang saya rasakan seperti di Kota Makassar itu banyak polusi dan udara yang tidak sehat untuk dihirup oleh kita. Dan timbul budaya konsumtif atau perilaku konsumtif di mana kita lebih suka membeli atau belanja secara online sehingga kita lebih nyaman untuk online daripada kita terjun langsung ke pasarnya. Terkait dengan dampak negatif tersebut, bagaimana cara Anda meminimalisir hal tersebut? Untuk perilaku konsumtif, mungkin yang saya lakukan, kita harus lebih menghemat uang jajan dan tidak terlalu membuang-buang uang untuk membeli hal yang tidak berguna. Dan untuk mengurangi kemacetan di jalan raya, mungkin saya tidak akan keluar rumah jika tidak ada urusan yang terlalu penting, dan sesuai dengan perintah pemerintah kita harus stay di rumah dalam keadaan COVID-19.
Kemudian dalam bidang informasi dan komunikasi, apa yang Anda rasakan saat ini terkait dengan perkembangan iptek? Dalam bidang informasi dan komunikasi, saya sebagai mahasiswi terkena dampak positifnya, yaitu saya lebih gampang mengakses sumber-sumber informasi, sumber pengetahuan dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan saya. Dan juga dalam berkomunikasi kita lebih gampang mendapatkan informasi-informasi terbaru, tentunya yang terupdate dan sesuai dengan faktanya. Adapun dampak negatif yang saya rasakan, tentu saja lebih banyak beredar hoax atau berita palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta terjadi banyak peristiwa cyberbullying dan banyak tersebar video-video pornografi yang tentunya dapat merugikan khususnya kepada calon-calon penerus generasi bangsa kita. Nah, terkait dengan dampak negatif tersebut, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir hal tersebut? Kita sebagai orang dewasa, kita harus mengatur dan membimbing adik-adik kita dan membatasi mereka dalam mengakses internet yang seharusnya belum tentu atau belum harus mereka akses. Dalam bidang saya, terkait dengan ini, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek? Saya sebagai masyarakat hanya melihat di televisi, yang saya lihat itu perkembangan iptek berpengaruh terhadap bidang sandang. Sekarang lebih banyak tersedia mesin-mesin yang dapat mempercepat dan mempermudah pembuatan pakaian, celana, dan sebagainya. Namun ada dampak negatif yang kami rasakan, yaitu tersebarnya udara kita, tersebarnya banyak polusi, sehingga yang disebabkan oleh limbah pabrik tersebut. Nah, terkait dengan dampak yang Anda sampaikan, bagaimana cara Anda meminimalisir hal tersebut? Mungkin yang dapat saya lakukan, saya dapat menyampaikan hal tersebut atau saran saya kepada pihak pabrik untuk memakai bahan-bahan yang dapat diolah kembali atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Mungkin dalam bidang pangan, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek saat ini? Baik, yang saya rasakan dalam perkembangan iptek dalam bidang pangan, saya dapat melihat banyak produsen sekarang berlomba-lomba untuk mendesain dan membuat kemasan-kemasan yang tentunya lebih inovatif dan kreatif. Namun, adapun dampak negatif yang saya rasakan, tentu saja dalam mendesain produk itu mereka menggunakan banyak plastik yang tentu saja tidak mudah untuk terurai. Terkait dengan dampak negatif yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir hal tersebut? Saya berharap kepada produsen untuk menggunakan bahan-bahan yang dapat diurai dan lebih ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya dalam bidang papan, dampak apa saja yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek saat ini? Yang saya rasakan perkembangan iptek dalam bidang papan, dampak positif yang saya lihat sekarang para pekerja dimudahkan pekerjaannya karena adanya alat-alat berat, sehingga mereka lebih mudah dalam membangun suatu bangunan. Namun ada dampak negatifnya, dengan adanya kemudahan tersebut mereka dengan leluasa membabat hutan sehingga terjadi penggundulan hutan. Nah, terkait dengan dampak negatif yang disebutkan tadi, bagaimana cara Anda dalam meminimalisir hal tersebut? Saya berharap terhadap para pekerja atau pihak yang berwajib untuk melakukan penanaman kembali atau reforestasi sehingga tidak terjadi penggundulan yang dapat mengakibatkan berbagai bencana alam. Selanjutnya dalam bidang industri, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan iptek saat ini? Yang saya rasakan perkembangan iptek dalam bidang industri, yaitu pendapatan Indonesia menjadi meningkat, serta stabilitas ekonomi Indonesia menjadi stabil, dan muncul berbagai pekerja dengan keahlian khusus sehingga mereka direkrut oleh pabrik-pabrik terkenal. Namun ada beberapa dampak negatifnya, yakni banyak pengangguran karena mereka tidak memiliki keahlian khusus sehingga para pabrik tidak menerima mereka menjadi pekerja. Terkait dengan dampak yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir hal tersebut? Saya berharap
diberikan edukasi dan diberikan keahlian khusus atau diajarkan hal-hal tertentu atau keahlian tertentu sehingga mereka memiliki bekal untuk nantinya dipekerjakan di dalam pabrik tersebut. Selanjutnya dalam bidang sumber daya alam, apa yang Anda rasakan tentang perkembangan saat ini? Yang saya rasakan terhadap perkembangan iptek di bidang sumber daya alam, adapun dampak positif yang saya lihat, para pekerja kita sekarang lebih dimudahkan pekerjaannya dalam mengambil tambang dikarenakan mereka menggunakan alat-alat berat sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mengeluarkan banyak tenaga. Namun ada dampak negatif yang masyarakat sekitar sana merasakannya, yakni terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan iklim. Terkait dengan dampak negatif yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda dalam meminimalisir hal tersebut? Saya berharap terhadap pekerja tambang khususnya untuk mereka lebih bijak lagi dalam mengambil sumber daya alam sehingga tidak terlalu banyak pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang terakhir dalam bidang pendidikan, dampak apa saja yang Anda rasakan terkait dengan perkembangan iptek saat ini? Yang saya rasakan sebagai mahasiswi dalam bidang pendidikan, tentu saja kita lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan sumber pembelajaran, dan apalagi di masa pandemi ini muncul metode pembelajaran baru, yakni pembelajaran secara daring atau via online. Namun ada keterbatasan atau dampak negatif yang kami rasakan. Tentu saja hal ini harus disertai dengan kuota yang banyak dan hal ini terbatas bagi kita yang memiliki keterbatasan ekonomi. Terkait dengan dampak negatif yang Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda dalam meminimalisir hal tersebut? Cara saya ya berharap terhadap pemerintah bagaimana mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kuota gratis atau kuota untuk pendidikan, serta ketika kita mendapatkan bantuan kita juga harus menghemat serta lebih bijak dalam menggunakan kuota tersebut.